semuanya, salam literasi. Buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa harus melangkah. Satu buku, sejuta ilmu, satu bacaan, sejuta manfaat. Perkenalkan, nama saya Brian Putra Damaigo IPA. Saya dari kelas 11 IPA Baluse, SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Nah, per saat ini saya akan mempresentasikan hasil literasi saya pada buku bacaan yang berjudul Komunika edisi 19 tahun 2021 Aku Bisa, di mana topik pembahasannya yaitu tentang memahami hak, akses, dan kehidupan penyandang disabilitas. Di pembahasan ini merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia yang diasuh oleh Bapak Radius S. Kasiburen SPD. Nah, untuk kelanjutan pembahasannya, mari kita lihat di video berikut. Yang pertama, mari kita lihat identitas buku ini. Buku ini berjudul Komunika edisi 19 tahun 2021 Aku Bisa, yang dikarang dan disusun oleh tim redaksi Komunika. Buku ini tergolong dalam kategori buku non-fiksi yang diterbitkan oleh tim redaksi dan di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diterbitkan di Jakarta tahun 2001. Buku ini memiliki setebal 36 halaman dan memiliki ukuran dimensi 15,8 x 21 cm. Dan buku ini juga tidak memiliki penerjemah dan SBN karena buku ini tidak diperjualbelikan. Di halaman awal, kita diperkenalkan oleh sosok Helen Keller, seorang penulis hebat dan aktivis yang sangat hebat. Sejak usia 19 bulan, ia sudah tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Tetapi berkat prestasi dan ia mengatakan bahwasanya keterbatasan fisik bukanlah hal yang sangat menghalangi dia untuk berprestasi. Begitu juga dengan kisah si Amel, bahwa ia memiliki tubuh yang sangat tidak lengkap atau cacat atau disebut dengan penyandang disabilitas, tetapi berkat kaki palsu ia bisa menjadi seorang pelari yang sangat terhebat. Ia membuktikan bahwasanya setiap orang pasti terlahir dengan kemampuan masing-masing. Dan juga di sini kita diberikan penjelasan mengenai perubahan arti istilah. Dulu istilah cacat atau tuna itu dari dulu disebut dengan cacat atau tuna, tetapi itu dikatakan hal yang sangat kasar. Maka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diubah menjadi penyandang disabilitas. Maka sekarang bukan lagi cacat atau tuna, tetapi penyandang disabilitas. Nah, apa sih arti dari penyandang disabilitas? Nah, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, pikiran, dan indera dalam waktu yang lama. Mereka juga sangat sulit beraktivitas apabila lingkungan mereka sangat tidak mendukung mereka. Tetapi apabila lingkungan mereka mendukung, mereka akan lebih bisa dan lebih leluasa melakukan aktivitas mereka. Berdasarkan informasi, sekitar 22,5 juta jiwa atau setara dengan 5% penduduk Indonesia yang mengalami penyandang disabilitas ini. Nah, sekarang mari kita ketahui apa saja sih jenis penyandang disabilitas ini. Ada 4. Yang pertama, disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini sama halnya dengan orang-orang yang memiliki bagian tubuh tidak lengkap. Yang kedua, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini sama halnya dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental atau sindrom Down. Yang ketiga, disabilitas mental atau orang-orang memiliki gangguan jiwa atau gangguan depresi karena akibat depresi berat. Yang keempat, disabilitas sensorik atau orang-orang yang susah berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Dan yang paling penting, di buku ini menjelaskan apa saja hak dari penyandang disabilitas ini. Yang pertama, hak pendidikan. Setiap penyandang disabilitas wajib memiliki yang namanya pendidikan. Yang kedua, hak pekerjaan. Setiap penyandang disabilitas itu wajib mandiri dan memiliki pekerjaan. Berdasarkan undang-undang bahwasanya setiap instansi pemerintah wajib menerima minimal 2% penyandang disabilitas di perusahaannya. Begitu dengan swasta minimal 1% penyandang disabilitas di perusahaannya. Ditegaskan bahwasanya tubuh boleh terbatas, tetapi kemampuan tidak boleh terbatas.
Agar mereka bisa lebih mandiri, maka lingkungan harus menyediakan fasilitas bagi mereka, seperti ubin pemandu untuk memandu orang buta, seperti jalan landai untuk pengganti jalan kursi roda, dan seperti zebra cross bersuara untuk membantu orang-orang menyeberangi agar aman untuk menyeberangi. Nah, jika fasilitas ini lengkap, maka mereka tidak akan susah untuk bergantung pada lingkungan mereka secara terus-menerus. Lalu, apa sih masalah terbesar mereka? Sebenarnya bukan dari fisiknya, tetapi pandangan masyarakat yang masih sangat salah. Hal ini justru membuat mereka semakin tersakiti dan keliru. Banyak masyarakat yang menganggap mereka itu justru menjadi beban keluarga dan pengemis. Bahkan ada oknum jahat yang memperlakukan mereka itu sebagai pengemis. Dan bukankah justru hal ini yang harus kita lawan bersama? Faktanya, justru mereka itu memiliki bakat yang sangat hebat. Di dalam cerita ini atau dalam buku ini pun diceritakan bahwasanya ada yang namanya atlet paralimpiade yang juara dunia. Di sana ada Bang Jol, seorang fotografer yang sangat hebat, dan juga ada Bang Diva Bike, seorang ojek online bagi penyandang disabilitas yang pertama di dunia. Di sini kita lihat bahwasanya kemampuan mereka sangat hebat. Kita jangan pernah memandang orang dari kemampuannya. Lalu, bagaimana cara kita bersikap ketika kita berteman dengan mereka? Pertama, bicara dengan berhadapan mata, sejajar, dan tidak boleh melihat ke atas ke bawah. Yang kedua, ketika membantu, terlebih dahulu izin dulu, jangan memaksa. Yang ketiga, ketika memindahkan barang, jangan memindahkan barang itu harus izin dulu. Yang paling penting itu perlakukan mereka seperti teman Anda sendiri, teman kita sendiri. Jangan berlebihan mengasihani. Dan ingat, diskriminasi terkadang muncul terhadap orang lain itu karena pikiran kita sendiri, karena cara pandang kita sendiri. Sekarang, apa kelebihan dari buku ini? Buku ini menurut saya sudah bagus, temanya sudah sesuai, tema sangat utuh, tidak salah-salah. Kemudian juga bahasanya sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kemudian bukunya tidak bosan untuk dibaca karena berupa gambar ataupun berupa komik yang membuat kita tidak membosankan membacanya. Jadi menurut saya membaca 36 halaman itu tidak terlalu susah sekali. Saran saya untuk penulis dan penerbit buku ini, tetap pertahankan gambar dan gaya bahasa buku dari buku ini, tetap bisa berluaskan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman semuanya dan pembaca selanjutnya agar buku ini dibaca, dan bukan hanya dibaca tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jadilah teman yang baik yang mau menerima orang lain apa adanya. Tetap semangat. Apa kesimpulan dari buku ini? Dari buku ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya penyandang disabilitas itu sama seperti kita manusia biasa. Mereka bisa merasakan perasaan dan memiliki hak. Tentunya mereka itu hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pandangan masyarakat yang masih sangat salah. Pesan yang bisa saya bagikan, marilah kita memandang mereka dari kemampuan mereka, bukan dari kelemahan mereka. Kita semua di dunia ini sangat berharga. Kita punya kemampuan di bidang masing-masing. Sebelum mengakhiri presentasi ini, di buku ini juga mengajarkan kita bagaimana bahasa isyarat versi Indonesia. Kita mulaikan ya, dari A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Demikianlah presentasi hasil laporan literasi saya ini. Saya sadar masih banyak kekurangan di dalam video ini, tapi saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman semuanya.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo! I just had to let you know you're